Selamat Mas Wali. Saya sangat sedih, warga Solo sedih. Dan yang kami hormati para narasumber. Yang pertama, warga Solo sangat sedih dan bahagia Mas Wali. Ada dua janji, yang satu juga Pak, tentang Beteng Fastenberg sampai hari ini 434 beteng. Tadi Bapak Sungkar, saya mohon maaf jika ada dua lokasi tadi yang belum terselesaikan, tapi secara hukum sudah akan selesai semua. Kalau sudah clear tinggal bangun, dan sebenarnya sudah ada beberapa perencanaan gambar itu nggak Bapak itu. Saya nggak pamitan loh ini. Saya akan ada di mana-mana untuk awal 17 titik prioritas dan Bagaimana Solo siap menghadapi tantangan terutama setelah ini itu tadi akan menjadi muncul setelah nanti pemeriksaan bentar ya Mas siapa akan seperti apa. Nah, akan saya undang Mas Wali selamat datang. Ya. Terima kasih Mas Ali sudah join bersama kita. Terima kasih untuk teman-teman. Oke, untuk melihat perspektif pencapaian Gibran dan Pak Teguh dalam keberhasilan Kota Solo dan kemudian bagaimana menghadapi tantangan ke depan, saya akan langsung saja ke narasumber yang saya kira tidak butuh paparan. Jadi bagaimana seperti debat menjawab jika dibandingkan dengan sekitar itu masih beberapa catatan. Yang pertama tentunya masalah pengangguran pada tahun 2020, 2021, 2022 itu hampir 7% tingkat pengangguran. Maka secara kalau dulu itu masih paling tinggi. Kita punya di slide yang bawah. Ya, Muhammad Sungkar mewakili Ketua DHC 45. Ya, terima kasih atas waktunya. Ada 3 hal yang perlu dan saya harapkan perhatiannya dari Pemkot Kota Surakarta. Yang pertama adalah Masjid Taman Sriwedari. Masjid Taman Sriwedari dibangun hampir 2 tahun ini. Monggo Pak sekarang saya nagih janjinya. Penjenengan janji, saya ingat Musren Bangkot 2 tahun yang lalu. Musren Bangkot, Pak Gibran janji akan saya selesaikan. Nah ini sekarang jenengan sudah alhamdulillah akan jadi RI 2, artinya punya kemampuan lebih untuk bisa menyelesaikan. Ya, ya, itu yang pertama Pak. Ada 2 janji, yang satu juga Pak, tentang Beteng Fastenberg sampai hari ini 434 beteng di seluruh Indonesia, nggak ada yang dimiliki swasta. Satu-satunya di sini di kotanya Pak Gibran itu beteng itu dimiliki oleh swasta. Jadi saya selaku lansia, usia saya 81 tahun Pak, 12 tahun saya ngurus beteng. Sampai hari ini belum juga selesai. Jadi mumpung penjenengan belum berangkat ke Jakarta Pak, dua itu diselesaikan. Itu janji penjenengan pada saya di beteng. Ya, dan di masjid kalau nggak salah ketemu 2 kali. Yang ketiga Pak, sampai hari ini udah 2 ini, yang ketiga pesanannya Pak Teguh pesan juga, Bu, yang penjenengan itu ngiriin kami Pak, gedung kami di DHC 45 itu ingin banget didatangi oleh penjenengan. Besok ya, karena satu-satunya
satu-satunya bangunan yang meneruskan perjuangan pejuang-pejuang itu di DHC 45 nggak ada. Di mana yang ada coba? Kecuali DHC 45. Terus terang Pak Teguh, betul nggak Pak Teguh? Kami satu-satunya yang meluruskan perjuangan, dan itu belum pernah nyun sewu Pak Hiban, belum pernah dikunjungi pentingan. Insya Allah habis ini dikunjungi Pak Teguh. Terima kasih Pak Moderator. Oke, Pak Sunggar, Pak Teguh luar biasa. Jadi Selamat Mas Wali, saya sangat sedih, warga Solo sedih. Dan yang kami hormati para narasumber. Yang pertama, warga Solo sangat sedih dan bahagia Mas Wali. sedih tapi bahagia, Pak. Sedihnya kenapa kok tidak dilanjutkan sampai habis masa jabatannya? Pertama, jadi Solo akan lebih hebat lagi. Itu harapan kami. Senangnya karena Mas Wali bisa menuju RI 2 insya Allah sesuai quick count. Kewenangan itu semuanya. Berarti membanggakan kota Solo. Yang pertama oleh Pak Jokowi, sekarang oleh putranya. Kata jadi Mas Wali sukses. Tapi lupa nggak dengan kota Solo nanti? Setelah Mas Wali meninggalkan Solo, Solo akan bisa lebih baik atau Solo bahkan nanti kondisinya kurang baik. Ini janji Mas Wali untuk menuju Indonesia dan memperhatikan Solo. Itu harapan dari warga Solo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan masalah infrastruktur ada 17 skala prioritas. Masalah pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan juga kebudayaan. Tapi kalau bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, terutama tadi yang telah disampaikan oleh Pak Nyanto, senior saya, itu sesembahan kami yang ada di LPMK. Tepuk tangan untuk Pak Nyanto. Tapi hal yang harus kita kritisi Bapak Ibu sekalian, Solo selalu macet. Berarti bisa kita tunjukkan pertumbuhan ekonomi sangat luar biasa. Ini yang harus kita lihat. Tapi kenyataan yang bisa kita juga lihat, harapan itu, kenapa Solo PAD menjadi tidak tercapai atau stagnan atau bahkan turun. Padahal kalau dilihat itu pertumbuhan sangat luar biasa yang didukung oleh sektor ekonomi kreatif, kemudian perdagangan dan lain sebagainya, dan juga sektor-sektor yang lainnya. Ini yang menjadi satu kendala. Mohon nanti bisa dijelaskan dari narasumber dari Prof. UNS dan mungkin juga dari Mas Wali dan juga Pak Wali. Yang berikutnya, Bapak Ibu, kemudian tadi pertanyaan saya sudah diambil oleh Pak Sungkar, yaitu yang masalah Masjid Sri Kedari itu. Kenapa itu tidak menjadi satu skala prioritas juga? Nah, nanti kalau misalnya Mas Wali sudah jengkar dari Solo menuju RI 2, nah, apakah itu bisa dibantu untuk mewujudkan itu? Ini pertanyaan saya ke Mas Wali. Dan tentunya harapan juga untuk warga kota Solo. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tentunya masih banyak hal yang lain, permasalahan yang ada di masyarakat yang bisa kita sampaikan, tapi dari kalau saya akan mendominasi, nanti malah saya akan mengganti narasumber yang ada di Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Pak. Tepuk tangan. Tepuk tangan Mas Wali ya? Monggo. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Pak Wali Kota, Manteng. Bapak Pimpinan, Bapak Ibu dari DPRD, para narasumber, stakeholder yang hadir pada sore hari ini. Ini genap 3 tahun saya dan Pak Teguh memimpin Kota Solo. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu ya, saya dan Pak Teguh itu cuma sampai tahun ini gitu. Ya kan, bukan 5 tahun. Kalau ada yang itu lupa. Jadi sebenarnya saya kalau menjawab masalah Masjid Sri Kedari itu ini sebenarnya tidak bisa dijawab di forum terbuka seperti ini, tapi tidak apa-apa. Kita Tangan kamera. formatif. Masjidnya Pak, itu 80% terbangun. Tinggal dikit lagi tinggal finish. Itu yang mau bantu banyak.
tapi dulu anaknya bermasalah. Intinya itu, saya tidak mungkin mendatangkan CSR dan lain-lain. Banyak dari CSR itu tadi yang dari apa yang menjadi background di sekitar ya, dari Abu Dhabi dan lain, tidak mungkin diarahkan ke Masjid Sriwadari. Ini clear ya Pak. Makanya saya dan Pak Teguh berusaha biar tanah ini clear and clear secara itu, dibantu oleh Pak Kajari luar biasa, 2 Kajari dan Pak Kajari yang baru luar biasa sekali. Jadi ini sudah clear. Nah ini nanti tinggal bagaimana panitia masjidnya bisa diaktifkan kembali untuk menerima CSR. Tinggal dikit lagi itu, karena sekali lagi pembangunan Masjid Sriwadari itu bukan dari HPBD tapi dari CSR. Ini monggo kami, saya dan Pak Teguh sudah menyelesaikan masalah hukumnya. Ini nanti tinggal panitia masjidnya meneruskan Pak. Itu aja Pak. Pun sebenarnya udah bisa dimulai lagi, bergerak lagi panitia. Jadi itu dan apa? Benteng Kastentor juga sama Pak. Ini kita sedang mengajukan apa ya? Hibah ya Pak. Dari Israel. Terus kita sudah mengajukan surat. Tuh, jadi dan proses takdir nanti bisa mengelola dengan konsul. Tapi itu butuh waktu sekali lagi ya. Mohon bersabar dan sekali lagi apapun itu untuk membangun sesuatu di lahan mampu kan tanahnya harus clean and clear Pak. Ini itu aja sih Pak. Kalau kemarin mohon maaf Masjid Sriwadari kondisinya masih seperti ini ya karena memang masih terkendala masalah itu. Ya tapi ya semoga warga Solo, Bapak Ibu yang hadir di sore hari ini bisa tahu lagi dengan adanya Masjid Sesa. Dan saya mohon maaf itu jadi titik kemacetan baru, saya mohon maaf. Tapi saya lagi nanti kalau jodoh sudah selesai, dia akan sudah dilebarkan. Saya lagi nanti masalah macet akan terselesaikan. Mohon maaf, macet tidak akan terselesaikan, pasti akan macet terus. Dan seperti yang disampaikan Pak moderator tadi, ini macet yang baik, macet yang membawa berkah. Kita nggak mau Solo sepi-sepi seperti itu. Tapi ini semuanya ramai, kita ingin semuanya kecipratan berkah yang ada di sini. Yang punya hotel, yang punya restoran, yang punya wedangan, ojol, semuanya bisa dapat berkah dari kemacetan itu. Dan nanti kan ini sedang dikaji lagi masalah ring road. Nanti coba ya Bapak Ibu ya, ditunggu dulu hasilnya seperti apa, apakah kabupaten sekitar 7 yang jelas kemacetan akan selalu ada. Nah, saya bicara jelasnya dulu ya, kemacetan akan selalu ada, tapi ini macet yang baik, macet yang mendatangkan berkah. Event kita nggak kurang-kurang Bapak Ibu, event nggak kurang-kurang. Tahun ini kita yang besar apa ya? Event ini mau deklarasikan sama rekan seluruh Indonesia. Tahun depan, nah ini tahun depan 2025 atau 2026 bisa lupa. Ini kan Solo sudah masuk di CCM ini. Kita mau jadi tuan rumah. Jadi penting sekali apakah ya Solo di Solo, mau kanan, itu nanti jadi bagian penggerak ekonomi kita. Tahun ini sudah di banyak udah cari jadi kayak yang makam bukan makam yang terhenti ya seperti Gor Indoor mana, lalu ada pasar Anggul sana, banyak. Nanti kita segera mulai di tahun ini dan ya karena sekali lagi Bapak Ibu, saya dan Pak Teguh periodenya tidak sampai 5 tahun, mungkin nanti selesai sebelum pilkada ya Pak. Pilkada mungkin diajukan September, mungkin sebelum itu kami sudah tapi kami pastikan yang namanya semua ya, entah itu dari APBN, dari APBD, dari CS, apapun yang namanya PKS, MOU sudah terkoneksi semua. Jadi nanti semuanya akan on progress sesuai timeline yang ada. Itu dia Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada
proyek yang belum terselesaikan, saya yakin itu pasti akan diselesaikan wali kota selanjutnya. Ataupun ada kemacetan, saya mohon maaf sekali, terutama warga Joglo ya. Saya tadi dari Joglo tadi ngecek banjir, terutama yang di belakang Unisri dan lain-lain. Tapi hari ini nggak ada banjir. Oke, saya mohon maaf sekali jika selama 2-3 tahun mungkin di sana macet sekali, ada banjir dan lain-lain. Tapi kalau tidak dimulai sekarang, itu proyeknya nggak akan terinisiasi dan jalan. Mohon maaf, jadi kita berkorban dulu 2-3 tahun, tapi nanti kalau sudah selesai ya pasti semuanya lancar. Dan Palang Joglo nanti jadi salah satu landmark ikoniknya Kota Solo, karena ini elevator terpanjang di seluruh Indonesia. Itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada ada beberapa proyek yang belum terselesaikan, tapi akan saya kejar semuanya di tahun ini. Insya Allah 2025 yang nanti wali kota selanjutnya kita resmikan. Ini insya Allah ini semuanya program proyek-proyek yang impactful, berikan DKI efek yang luar biasa, UMKM dan lain-lain. Dan saya lagi Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk masukan-masukannya para tokoh-tokoh. Ini sekali lagi terutama Sunggar, saya mohon maaf jika ada dua lokasi tadi yang belum terselesaikan, tapi secara hukum sudah akan selesai semua. Kalau sudah clear tinggal bangun, dan sebenarnya sudah ada beberapa perencanaan gambar-gambar yang sudah masuk untuk steward dari dan PT Fasal. Tapi kita tidak akan bicara itu kalau tangannya belum clear. Kira-kira itu Bapak Ibu. Oh ya, PAD tidak turun, tidak stagnan, PAD-nya naik. Tapi memang mohon maaf belum bisa mencapai target yang diharapkan. Itulah kenapa saya gencar mencari CSR, mendatangkan investor, lalu ada juga privatisasi lahan-lahan backward yang dikerjasamakan juga. Jadi kita ingin lahan-lahan kita bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Dan sekali lagi Bapak Ibu, Solo ini kan pemasukannya murni dari pajak dan retribusi. Ya, ini memang ke depan perlu kreativitas lebih, ada intensifikasi, jadi kita ingin benar-benar ke depan pencapaian PAD ini bisa lebih baik. Dan nggak perlu sedih, saya nggak kemana-mana, saya masih di sini. Masih di sini, kita selesaikan sampai periodenya selesai. Saya nggak tahu selesainya kapan, tapi mungkin sebelum pilkada kita sudah dinonaktifkan. Tapi saya yakin nanti Solo ini nggak akan kekurangan orang pintar, ya. Banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih jago dari saya. Ya saya pasti akan selalu sering-sering nengok Kota Solo, dan kita pastikan ini masih sekali kalau ada yang sudah selesai, ada yang sudah bisa dinikmati hasilnya, ada yang masih on progress, ada yang belum dimulai. Oh mungkin ada lagi yang belum ditampilkan di sini, Islamic Center ya Bapak Ibu. Islamic Center kemarin kita di stop, tapi kita prioritaskan dulu untuk pembangunan rumah sakit Emirates Hospital yang ada di Teknopark. Jadi rumah sakitnya dibangun dulu, Agustus selesai, baru nanti kita memikirkan yang Islamic Center. Jadi ini bukan dihentikan, tapi kita prioritas saja, karena saya yakin yang namanya masalah kesehatan ini sudah prioritas Pak Solo. Masih banyak PR-nya Bapak Ibu, PAD, masalah kemiskinan, pengangguran, angka harapan hidup, IPM sudah tinggi, tapi harus kita tingkatkan lagi. Stunting, kalau di Solo ini yang kami tugas untuk ngawal angka stunting, Pak Wakil Wali Kota dan beliau ini luar biasa sekali. Angka stuntingnya sudah sangat-sangat terkendali, dan bisa, saya yakin nanti suatu saat bisa dinolkan, karena banyak sekali bantuan dari CSR swasta juga yang itu sangat
luar biasa sekali. Ya gitu Bapak ini, saya nggak pamitan loh ini. Ya. Saya akan ada di mana-mana untuk awal 17 titik prioritas dan matur nuwun Bapak Ibu semua untuk masukannya, dan ya semoga Solo ke depan bisa lebih baik lagi, dan ya kami mohon doanya ya semuanya bisa berjalan dengan baik. 17 prioritas ya nanti kalau fast and good sama Dewardari sudah clear semua ya, jadi 19 prioritas. Gambarnya sudah ada beberapa di ijazahnya, tapi belum bisa kita paparkan sekarang. Kita nunggu semuanya clear and clear. Ya itu ya Bapak Ibu, matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Manili ini luar biasa. Jadi entrepreneur leader. Monggo Bapak. Baik. Baik, dan sekali lagi untuk audiens kami mohon untuk tetap di tempat. Ada beberapa yang akan diresmikan tahun 2025. Mungkin ada titipan juga Mas pada untuk yang penting diselesaikan aja. Yang penting kan tadi saya sudah bilang PKS, MOU dan lain-lain, timeline udah kami kunci semua. Nanti yang belum selesai tinggal gunting kita aja. Monggo. Ya. Mas kalau yang Pasti akan kami kawal. Ya. Wapres itu cuma di Jakarta, kan ada di mana-mana. Ya. Apakah tetap Solo jadi sorotan Mas? Pas. Semuanya jadi sorotan, bukan cuma Solo ya. Tadi kan juga ada permintaan kalau misalnya Mas naik kelas itu kucuran dananya juga terus mengalir. Oh ya itu nantilah ya. Teman-teman media tuh saya kasih masukan. Tolong saya itu dianggap masih wali kota itu ya. Ojo takon puisi. Ya. Mas 3 tahun memimpin ini kan yang paling menonjol barang. tetap infrastruktur ya Mas. Proyek-proyek yang 3 tahun memimpin ini kan yang menonjol tetap proyek-proyek infrastruktur. Ya, Mas. Itu kenapa? Karena itu penting untuk menaungi teman-teman ekonomi kreatif, UMKM dan lain-lain. Nanti setelah itu tinggal ngisi konten di dalamnya aja. Kayak Solo is Solo itu salah satu konten yang baik, menggerakkan UMKM, menggerakkan ekonomi kreatif, menggerakkan seniman-seniman, itu yang saya maksud. Solo Teknopark dan lain-lain. Untuk pemeliharaannya nanti Mas kira 17 titik banyak banget ya pemeliharaannya kira-kira. Maintenance-nya memang tinggi. Oleh karena itu, kenapa saya pengen gandeng Taman Safari, Jatim Park, ya tujuannya biar APBD tidak dibebani dengan maintenance. Kalau kerjasama dengan swasta kan otomatis termaintain dengan baik, profitable, dan ya ekspansinya bisa lebih baik. Tapi kan dari 17 kayaknya nggak sampai 5 Mas yang KSU. Yang dari 17 kan kayaknya. Ya, yang lain digarap dewe. Mampu ya Mas tapi ya. Insya Allah mampu. Okay. Jadi itu bukan karena ini ya Mas ya, kalau infrastruktur lebih menonjol dan bisa kelihatan gitu apa sebagai hasil kerja gitu. Atau ikut rapat musrenbang ra neng Paragon dek Ben. Saya udah bicara tahun 17 diselesaikan. Habis itu kita fokus ke SDM yang non fisik. Itu nanti tertuang di RPJM yang baru, yang 2025. Jadi dari pondasi gitu ya Mas. Ya kalau nggak dibangun itu fisiknya dulu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mas kalau untuk yang Masjid Sriwidari itu berarti nanti itu ngasih lampu hijau ke panitia untuk melanjutkan mencari dana gitu ya? Iya, saya udah bilang ke Pak Teguh. Pak Teguh kan ada di dalamnya juga. Monggo panitianya dihidupkan lagi, cari CSR lagi. Tapi udah fix ya Mas, kasus hukumnya selesai. Artinya kemarin pembatalannya sudah nggak cuma aman. Tinggal panitia berkoordinasi lagi dengan para calon-calon. Ketuanya tetap Pak Pur, Mas. Kalau bisa ya tetap. Ya, gitu. Karena kan dari pengacara kemarin katanya belum berencana mengajukan pengajuan lagi Mas. Intinya masjid ini bisa diselesaikan, panitianya diaktifkan lagi. Itu aja. Artinya Mas Soli bisa membantu juga dari CSR gitu ya? Ya, kita bicarakan nanti ya. Siap.